Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai materi analisis laporan keuangan. Bagi pemakai laporan keuangan untuk menentukan kemampuan memperoleh laba, pos-pos tidak biasa terjadi disajikan secara terpisah melalui laporan laba rugi. Perusahaan melaporkan ada dua tipe-tipe pos tidak biasa terjadi, yaitu 1. Penghentian operasi dan 2. Pos-pos luar biasa. Pos-pos tidak biasa terjadi di atas dilaporkan menggunakan laporan laba rugi setelah dikurangi pajak. Yang pertama adalah penghentian operasi. Penghentian operasi berkaitan dengan penjualan komponen bisnis yang signifikan. Contohnya, sebagai contoh, penghentian seluruh aktivitas ataupun hilangnya pelanggan. Setelah penghentian komponen yang signifikan, perusahaan harus melaporkan di laporan laba rugi operasi yang masih berlanjut maupun yang sudah dihentikan. Laba atau rugi dari penghentian operasi ada dua, yaitu laba atau rugi dari operasi maupun laba atau rugi dari penjualan segmen. Sebagai contoh, pada tahun 2012, PT Mutiara memperoleh laba sebesar 800 juta. Pada waktu itu, ada divisi X yang tidak bisa berkembang dan berujung mengalami kerugian sebesar 140 juta rupiah yang sudah dipotong pajak sebesar 60 juta rupiah. Rugi dari penjualan divisi X yaitu berjumlah 70 juta yang sudah dikurangi dengan pajak berjumlah 30 juta. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan senilai 30%, berikut ini adalah penyajian laporan laba rugi mengenai PT Mutiara 2012. Data sendiri tertera laba sebelum pajak penghasilan senilai 800 juta rupiah. Di bawahnya ada pajak penghasilan senilai 240 juta rupiah. Laba operasi berlanjut, pengurangan dari laba ditambah sebelum pajak penghasilan yaitu senilai 560 juta rupiah. Pada penghentian operasi, ada kerugian dari divisi X senilai 140 juta rupiah dikurangi dengan pajak senilai 60 juta rupiah. Serta rugi penjualan dari divisi X senilai 70 juta rupiah setelah dikurangi pajak senilai 30 juta rupiah. Dengan begitu ada hasil akhir yaitu laba bersih senilai 350 juta rupiah. Dari penyajian di atas menunjukkan bahwa dengan jelas pengaruh dari penyajian operasi yang masih berlanjut maupun operasi yang sudah dihentikan terhadap laba bersih. Yang selanjutnya atau kedua yaitu pos-pos luar biasa, yaitu kegiatan transaksi yang memenuhi dua kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama jarang terjadi, yang kedua adalah bersifat tidak biasa. Perusahaan harus mengevaluasi kedua kriteria yang sesuai dengan lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah PT Mutiara mengalami kerugian akibat letusan gunung berapi. Hal tersebut bisa digolongkan sebagai pos luar biasa, sedangkan untuk PT Intan yang mengalami kerusakan tanaman akibat hujan tidak bisa digolongkan sebagai pos luar biasa. Untuk kriteria-kriteria lain yang termasuk dalam pos luar biasa maupun pos biasa bisa dilihat dari materi yang tercantum dalam video. Sebagai contoh, PT Mutiara mengalami kerugian akibat bencana Gunung Merapi sebesar 70 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, yang diganti oleh pihak asuransi senilai 21 juta rupiah. Akibatnya, dari semua total tersebut, PT Mutiara mengalami kerugian bersih senilai 49 juta. Dalam laporan penyajian laba rugi bisa dilihat sebagai berikut, yaitu tinggal menambahkan kerugian dari dampak Gunung Merapi sebesar 49 juta yaitu dikurangi dengan laba bersih 350 juta rupiah dikurangi dengan 49 juta rupiah. Pada awalnya laba bersih berjumlah 350 juta rupiah, tapi dengan adanya dampak kerugian dari bencana Gunung Merapi yaitu laba bersih yang semulanya senilai 350 juta rupiah dikurangi dengan kerugian senilai 49 juta rupiah yang awalnya 70 juta rupiah dikurangi dengan
mendapat bantuan asuransi senilai 21 juta rupiah. Pada akhirnya laba bersih yaitu berjumlah 301 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Sohibuddin, NIM 12405193229. Materi yang saya akan jelaskan adalah perubahan dalam prinsip akuntansi. Untuk memudahkan perbandingan, para pemakai laporan keuangan berharap bahwa perusahaan menyusun laporan keuangan dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Perubahan dalam prinsip akuntansi terjadi apabila prinsip akuntansi yang digunakan pada tahun ini berbeda dengan prinsip yang digunakan pada tahun sebelumnya. Standar akuntansi keuangan mengizinkan perusahaan mengganti prinsip akuntansi yang digunakan apabila manajemen dapat menunjukkan bahwa prinsip akuntansi pengganti lebih bermanfaat daripada prinsip yang digunakan sebelumnya. Sebagai contoh, tahun yang lalu perusahaan menggunakan metode MPKP dalam penentuan biaya perolehan persediaannya. Tahun ini perusahaan beralih ke metode rata-rata. Perusahaan menerapkan perubahan ini secara retroaktif, artinya perusahaan harus melaporkan tahun ini dan tahun lalu dengan prinsip yang baru. Dengan demikian, prinsip yang sama digunakan untuk semua periode, sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan hasil yang dicapai antar periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Roman Alamsyah, digit 3 NIM belakang 241, ingin menjelaskan tentang poin laba komprehensif, yaitu laporan laba rugi melaporkan sebagian besar pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang diakui pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, akhir-akhir ini telah terjadi berbagai perkembangan yang mulai meninggalkan praktik yang sudah lazim tersebut. Sejumlah pos sekarang melangkai laporan laba rugi dan dilaporkan langsung dalam ekuitas pemegang saham. Sebagai contoh, pada bab 5 yaitu kita pelajari bahwa perusahaan tidak memasukkan dalam laporan laba rugi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari sekuritas tersedia untuk dijual. Cara yang ditempuh adalah melaporkan keuntungan atau kerugian tersebut dalam neraca melalui penyesuaian atau ekuitas pemegang saham. Mengapa keuntungan atau kerugian dari sekuritas tersedia untuk dijual ini dikeluarkan dari laporan laba rugi? Karena mengungkapkan hal-hal tersebut secara terpisah. 1. Mengurangi lonjakan atau volatilitas laba bersih yang diakibatkan oleh fluktuasi dalam harga pasar. Dan 2. Memberi informasi kepada para pemakai laporan keuangan bahwa keuntungan atau kerugian akan terjadi apabila sekuritas dijual sebesar nilai sewajarnya. Banyak analis yang menyatakan keprihatinannya atas semakin banyaknya pos yang tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Laporkan langsung di kelompok ekuitas pemegang saham. Di neraca mereka merasa bahwa cara pelaporan demikian telah mengurangi kegunaan laporan laba rugi. Untuk mengatasi hal tersebut, selain melaporkan laba bersih, perusahaan juga harus melaporkan laba komprehensif. Laba komprehensif meliputi semua perubahan dalam ekuitas pemegang saham pada suatu periode, kecuali yang berasal dari investasi oleh pemegang saham dan pembagian laba kepada para pemegang saham. Ada berbagai alternatif untuk pelaporan laba komprehensif ini. Hal ini tidak dibahas dalam buku ini karena baru akan diterangkan dalam akuntansi lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaiannya. PT Nusantara sedang menyiapkan penyusunan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011. Data yang tersedia menunjukkan sebagai berikut. Laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta. Kerugian akibat gempa bumi 100 juta. Pajak penghasilan 120 juta. Tidak termasuk pos-pos tidak biasa terjadi. Rugi operasi divisi X yang dihentikan di sini adalah 50 juta dan rugi penjualan divisi X yang dihentikan 90 juta. Tarif pajak penghasilan 90 juta. Diminta buatlah laporan laba rugi dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan. Kita masuk ke penyelesaian. Laba sebelum pajak penghasilan
Di sini 400 juta rupiah. Pajak penghasilan 120 juta rupiah. Pajak penghasilan 120 juta rupiah. Lalu ini kita kurangkan menjadi 280 juta rupiah, yaitu laba dari operasi berlanjut. Selanjutnya penghentian operasi. Rugi dari operasi divisi X neto setelah dikurangi pajak 15 juta adalah 35 juta. Di sini 35 juta diperoleh dari rugi operasi divisi X yang dihentikan 50 juta dikurangi 15 juta diperoleh hasil 35 juta. Selanjutnya rugi penjualan divisi X neto setelah dikurangi pajak 27 juta adalah 63 juta. 63 juta ini adalah hasil dari rugi penjualan divisi X yang dihentikan 90 juta. 90 juta dikurangi 27 juta adalah 63 juta. Lalu ini kita jumlahkan menjadi 98 juta. 280 juta dikurangi 98 juta diperoleh laba sebelum OS luar biasa, yaitu dengan hasil 180 juta rupiah. Selanjutnya pos luar biasa. Kerugian akibat gempa bumi setelah dikurangi pajak 30 juta adalah 70 juta. 70 juta diperoleh dari kerugian akibat gempa bumi di sini adalah 100 juta. Dikurangi pajak 30 juta menjadi 70 juta. 180 juta dikurangi 70 juta diperoleh laba bersih, yaitu 112 juta rupiah. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.